Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abah Edi Salaka dengan nama asli Abah Edi Nurdiana BA. Berdirinya perguruan silat Salaka Macan Putih sejak tahun 2009 kami sudah mengadakan pelatihan dengan murid-murid yang belum dimasukkan atau belum didata sebagai anggota IPSI ataupun PPSI. Kami masuk didata oleh IPSI sejak tahun 2016. Sejak itulah kami dicanangkan bahwasanya perguruan kami berulang tahun pada tanggal 27 bulan 9 tahun 2016. Saya, Abah Edi Salaka, mempunyai guru atau sanad kepada Abah Nur atau Abah Abdul. Kakek seperguruan saya atau guru dari Abah Nur yaitu Bapak Haji Supandi yang berasal dari Cimande, Cikodok, Jawa Barat. Kemudian selanjutnya menurut keterangan guru Bapak Haji Supandi dan Abah Nur bahwasanya beliau belajar dari orang tua atau bapaknya. Pada awalnya saya pribadi tidak ingin membentuk sebuah perguruan seperti banyak yang terjadi di Cimande, hanya memiliki murid-murid tanpa nama perguruan. Akan tetapi atas saran dari kawan atau rekan-rekan pesilat bahwasanya kita punya tubuh IPSI atau PPSI, dan bahkan akhirnya saya dimasukkan ke dalam, kami Salaka Macan Putih dimasukkan ke dalam Kampung Silat Jampang pada tahun 2016 karena ajakan seorang guru yang juga tergabung dalam Kampung Silat Jampang ini. Awal saya melatih silat tanpa nama perguruan karena tergerak hati ketika di satu masa di luar negeri, tepatnya di Singapura, ada seseorang yang beliau adalah tentara Inggris yang menyatakan beliau pernah belajar silat Cimande. Dari situlah tergerak hati untuk ikut melatih generasi-generasi muda atau generasi penerus untuk mempelajari silat Cimande agar tetap bertahan atau dalam bahasa Sunda tidak mati obor atau tidak tamat riwayat di negeri sendiri dan bahkan negeri orang lain yang melestarikan. Kemudian dari pengalaman tersebut mulai saya pribadi ketika tahun 92 melatih tepatnya di Jawa Barat masih tanpa nama perguruan, dengan hati menggebu untuk melestarikan pencak silat Cimande yang mungkin pengetahuan saya secara pribadi hanya terbatas saja. Salaka Macan Putih tersebar di berbagai daerah atau disebut unit latihan, diantaranya di Kampung Padati Mondok, Desa Ciarutun Ilir, Kecamatan Cibung Bulang. Kemudian di Kebun Kopi, Kecamatan Ciampea. Kemudian di Desa Lewi Sadeng. Kemudian di Depok. Kemudian di Cikeas. Untuk di luar daerah Bogor, yaitu kita ada tersebar di 3 kecamatan di Cirebon. Di antaranya di Cirebon Timur, di Cilengkrang, di Mertapada. Kemudian kita punya unit yang di luar negeri, yaitu di Sabah. Unit di Sabah, Malaysia. Salaka Macan Putih sering mengikuti event-event. Dan di antara event yang pernah kami ikuti
termasuk kami pernah dipercaya untuk gelar budaya ketika ulang tahun Kabupaten Bogor yang ke-534. Kami menurunkan peserta didik kami untuk acara tersebut. Kemudian mengaplikasikan tentang jurus dasar atau permainan dasar golok Pasundan. Di hadapan kami ada sebuah golok yang dari Pasundan yang akan kami aplikasikan untuk dipraktikkan dalam gerakan dasar golok Pasundan. Kemudian untuk selanjutnya kami akan mempraktikkan atau mengaplikasikan jurus silat Pasundan dan permainan golok Pasundan tersebut, yang mana kami akan menjelaskan tentang dasar permainan golok Pasundan sejak awal penyimpanan golok yang berbeda dari perguruan silat lainnya yang selain Pasundan. Misalkan dalam contoh, dalam permainan penggunaan golok selain golok Pasundan ada di sebelah kiri, kami dari sebelah kanan. Nah, ini akan kami aplikasikan nanti di dalam golok permainan golok silat Betawi dan lainnya, mengenal tentang golok sejati atau sejengkal 3 jari. Nah, untuk golok Pasundan kami lebih panjang atau hitungan disebutnya 1 hasta sampai ke sikut 1 hasta. Nah, golok Pasundan terdiri dari berbagai macam penggunaan, diantaranya golok sabet, kemudian golok pancung, kemudian ada dengan ciri-ciri hulu atau gagang yang berbeda-beda. Seperti ini pada umumnya sama golok yang disebut gagang atau hulu jengkolan. Cuma ini berbeda karena ini tidak untuk diputar seperti permainan silat golok Betawi. Nah, kemudian ada yang disebut hulu soang ngejat. Jadi seperti soang yang sedang mendongak ke langit. Kemudian ada suku uncal atau ceker kidang yang seperti kaki kijang, dan ada yang disebut hulu burung nuri atau rahwana. Nah, baiklah, untuk permainan golok Pasundan pada umumnya kami mengenal tebasan atau golok napel atau lengket, tidak ada untuk dilempar seperti perguruan silat lain atau ciri khas permainan golok di daerah-daerah lain. Dan untuk golok Pasundan kami pada umumnya tidak ditaruh di sebelah kiri, akan tetapi sebelah kanan. Nah, baiklah, untuk selanjutnya penjelasan kenapa tidak sebelah kiri, bahkan justru sebelah kanan. Tentunya ada alasan tertentu tentang itu. Baiklah, selanjutnya kita aplikasikan untuk praktek atau contoh di lapangan. Baiklah, kita akan aplikasikan tentang golok Pasundan atau teknik dasar permainan golok Pasundan. Kenapa tidak di sebelah kiri dan kita ambil di sebelah kanan seperti ini? Baiklah, kita praktekkan, kita aplikasikan. Coba contoh, ketika saya mau nyabet, nah tahan, ini akan tertahan, ini susah dicabut, nah susah. Nah, ini sebabnya. Jadi ketika dipegang seperti ini kita sulit. Nah, sekian. Tapi ketika di sebelah sini, baiklah, ini akan, ya tetap akan kena, ya. Ini bahaya, ya, maaf. Ini akan, ya. Nah, baik. Kemudian dari teknik penyimpanan atau siaga golok di sebelah sini, kemudian ketika akan penggunaan tadi, ini akan kita ambil posisi sabet. Baik, teknik merak sintir.
Nah, tadi sudah dipraktikkan ketika permainan. Jadi ketika ambil posisi langsung posisi 2, posisi 1 begini, posisi 2 langsung. Karena ini akan memutar arah, balik arah atau merubah posisi. 1, 2, 3. Ya, baik, diulangi. 1, 2, 3, 4, 5, tangkisan apabila tendangan. 4, tangkisan, siaga. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah dan aplikasi golok Pasundan. Jangan lupa subscribe, like, komen di YouTube Kampung Silat Jampang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.